Riau, Jawi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil. Pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan, yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli tahun 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar dan ibu kota kabupaten lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagan Siapi-Api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Masa prasejarah, Riau diduga telah dihuni sejak masa antara 10,000 sampai 40,000 SM. Kesimpulan ini diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman Pleistosin di daerah aliran sungai-sungai Sengingi di Kabupaten Kuantan Sengingi pada bulan Agustus tahun 2009. Alat batu yang ditemukan antara lain kapak penetak perimbas, serut, serpi dan batu inti yang merupakan bahan dasar pembuatan alat serut dan serpi. Tim peneliti juga menemukan beberapa fosil kayu yang diperkirakan berusia lebih tua dari alat-alat batu itu. Diduga manusia pengguna alat-alat yang ditemukan di Riau adalah Pithecanthropus erectus seperti yang pernah ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan bukti ini membuktikan ada kehidupan lebih tua di Riau yang selama ini selalu mengacu pada penemuan Candi Muara Takus di Kampar sebagai titik awalnya. Masa prakolonial. Pada awal abad ke-16, Tomé Pires, seorang penjelajah Portugal, mencatat dalam bukunya Suma Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara suatu daerah yang disebutnya Arcat, sekitar Aru dan Rokan, hingga Jambi merupakan pelabuhan dagang yang dikuasai oleh raja-raja dari Minangkabau. 13 Di wilayah tersebut, para pedagang Minangkabau mendirikan kampung-kampung perdagangan di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri. Dan penduduk lokal mendirikan kerajaan-kerajaan semi-otonom yang diberi kebebasan untuk mengatur urusan dalam negerinya, tetapi diwajibkan untuk membayar upeti kepada para raja Minangkabau. Satu dari sekian banyak kampung yang terkenal adalah Senapelan yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru, yang kini menjadi ibu kota provinsi. Sejarah Riau pada masa prakolonial didominasi beberapa kerajaan otonom yang menguasai berbagai wilayah di Riau. Kerajaan yang terawal, Kerajaan Keritang, diduga telah muncul pada abad ke-6, dengan wilayah kekuasaan diperkirakan terletak di Keritang, Indragiri Hilir. Kerajaan ini pernah menjadi wilayah taklukan Majapahit, namun seiring masukan ajaran Islam, kerajaan tersebut dikuasai pula oleh Kesultanan Melaka. Selain kerajaan ini, terdapat pula Kerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam Suku, dan Kerajaan Indragiri. Semuanya diduga berpusat di Indragiri Hilir. Masa Kerajaan Melayu, Kesultanan Indragiri. Kesultanan Indragiri didirikan pada tahun 1298 oleh Raja Merlang pertama, yang uniknya tidak berkedudukan di Indragiri, melainkan di Melaka. 15 Urusan pemerintahan diserahkan pada para pembesar tradisional. Baru pada masa kekuasaan Narasinya II sekitar tahun 1473, para Raja Indragiri mulai menetap di pusat pemerintahannya di Kota Tua. 1415 Pada tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu. Pada masa inilah Belanda mulai campur tangan dengan urusan internal Indragiri, termasuk dengan mengangkat seorang sultan muda yang berkedudukan di Peranap. 14. Dengan adanya Traktat Perdamaian dan Persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 27 September tahun 1938 antara Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur lindungan Belanda, dipimpin seorang kontroler yang memegang wewenang mutlak terhadap kekuasaan lokal. 14. Kesultanan Siak Sri Indrapura didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung pada tahun 1723. 16. Siak segera saja menjadi sebuah kekuatan besar yang dominan di wilayah Riau. Atas perintah Raja Kecil, Siak menaklukkan Rokan pada 1726 dan membangun pangkalan armada laut di Pulau Bintan.
17. Namun keagresifan raja kecil ini segera ditandingi oleh orang-orang Bugis pimpinan yang di Pertuan Muda dan Raja Sulaiman. Raja kecil terpaksa melepaskan pengaruhnya untuk menyatukan kepulauan-kepulauan di lepas pantai timur Sumatera di bawah bendera Siak meskipun antara tahun 1740 hingga 1745 ia bangkit kembali dan menaklukkan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya. 18. Di akhir abad ke-18, Siak telah menjelma menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Pada tahun 1761, Sultan Abdul Jalil Shah III mengikat perjanjian eksklusif dengan Belanda, dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan. Walau kemudian muncul dualisme kepemimpinan di dalam tubuh kesultanan yang awalnya tanpa ada pertentangan di antara mereka, Raja Muhammad Ali, yang lebih disukai Belanda, kemudian menjadi penguasa Siak, sementara sepupunya Raja Ismail, tidak disukai oleh Belanda, muncul sebagai Raja Laut menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Laut Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh. 19 tahun 1780, Siak menaklukkan daerah Langkat, termasuk wilayah Deli dan Serdang. Di bawah ikatan perjanjian kerjasama mereka dengan VOC, pada tahun 1784 Siak membantu tentara Belanda menyerang dan menundukkan Selangor, dan sebelumnya mereka telah bekerja sama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat. Masa kolonial Belanda, invasi Belanda yang agresif ke pantai timur Sumatera tidak dapat dihadang oleh Siak. Belanda mempersempit wilayah kedaulatan Siak dengan mendirikan Keresidenan Riau, Residenti Riau, di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. 20. Para Sultan Siak tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka telah terikat perjanjian dengan Belanda. Kedudukan Siak semakin melemah dengan adanya tarik ulur antara Belanda dan Inggris yang kala itu menguasai Selat Melaka, untuk mendapatkan wilayah-wilayah strategis di pantai timur Sumatera. Para Sultan Siak saat itu terpaksa menyerah kepada kehendak Belanda dan menandatangani perjanjian pada Juli tahun 1873 yang menyerahkan Bengkalis kepada Belanda, dan mulai saat itu, wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi kekuasaan Siak satu demi satu berpindah tangan kepada Belanda. Pada masa yang hampir bersamaan, Indragiri juga mulai dipengaruhi oleh Belanda, namun akhirnya baru benar-benar berada di bawah kekuasaan Batavia pada tahun 1938. Penguasaan Belanda atas Siak kelak menjadi awal pecahnya Perang Aceh. Di pesisir, Belanda bergerak cepat menghapuskan kerajaan-kerajaan yang masih belum tunduk. Belanda menunjuk seorang residen di Tanjung Pinang untuk mengawasi daerah-daerah pesisir, dan Belanda berhasil memakzulkan Sultan Riau Lingga, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah pada Februari tahun 1911. 21. Pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Riau menjadi salah satu sasaran utama untuk diduduki. Bala tentara Jepang menduduki Rengat pada tanggal 31 Maret tahun 1942. 14. Seluruh Riau dengan cepat tunduk di bawah pemerintahan Jepang. Salah satu peninggalan masa pendudukan Jepang adalah jalur kereta api sepanjang 300 km yang menghubungkan Muaro Sijunjung dan Pekanbaru yang terbengkalai. Ratusan ribu rakyat Riau dipaksa bekerja oleh tentara Jepang untuk menyelesaikan proyek ini.